Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Nurfatia dari Prodi Teknologi Elektromedis dengan NIM 2020301078. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Membentuk Karakter Jiwa Pahlawan bagi Remaja melalui upacara adat tumpengan dan festival budaya di Kabupaten Sragen. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Halim Purnomo, MPDI. Oke, selanjutnya dengan latar belakang tentang nasionalisme. Jadi nasionalisme secara umum adalah pengabdian yang tinggi oleh bangsa terhadap negaranya yang diperlihatkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Hal ini dipaparkan dengan Budiono tahun 2007 di halaman 208. Keutuhan dan kekokohan suatu negara tentu saja dipengaruhi oleh sifat nasionalisme bangsanya. Selain nasionalisme, seorang bangsa juga harus mempunyai sikap patriotisme. Nilai nasionalisme merupakan jiwa bangsa Indonesia yang akan terus melekat selama bangsa Indonesia masih berdiri. Nasionalisme sebagai salah satu paham untuk mengingatkan generasi muda akan kegigihan usaha para pejuang Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Jasa para pahlawan memang harus dikenang, namun dikenang saja tidaklah cukup. Sehingga para pahlawan bangsa yang telah gugur tentu akan bangga bila perjuangan mereka diteruskan oleh generasi saat ini, karena perjuangan mereka belum selesai. Makna nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan di atas dunia. Lalu, sebagai warga negara Indonesia, sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia. Nasionalisme Pancasila pada prinsipnya merupakan pandangan atau paham kecintaan rakyat Indonesia terhadap bangsa dan tanah air yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme Pancasila dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan-persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Rasa nasionalisme yang tinggi dapat menjadi tali pengikat antara bangsa dengan warga negaranya, dan pengaruh era globalisasi sangat rentan terhadap penurunan rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme di kalangan pelajar di Indonesia semakin rendah. Hal ini terlihat ketika banyak warga negara yang lebih membanggakan budaya bangsa lain daripada bangsa Indonesia itu sendiri. Seperti cara berpakaian oleh kebanyakan remaja-remaja Indonesia yang berdandan seperti selebritis yang cenderung mengarah ke budaya barat. Tidak banyak juga remaja yang mau melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan budaya bangsa, dengan mengenakan pakaian yang sopan dengan kepribadian bangsa juga. Nah, dilihat dari sikap ini, banyak anak muda yang tingkah lakunya tidak kenal sopan santun dan cenderung tidak ada rasa peduli terhadap lingkungan. Selain itu, tawuran antar pelajar juga sering terjadi. Keadaannya akan diperparah lagi ketika sosok pemimpin yang tidak dapat dijadikan contoh bagi para generasi muda. Berdasarkan berbagai kenyataan yang ada pada sekarang ini, sangat rentan terjadi disintegrasi bangsa yang dapat menghancurkan negara, sehingga perlu ada penguatan nilai-nilai nasionalisme guna memperkuat dan menyatukan bangsa Indonesia. Kemudian rasa nasionalisme itu sendiri merupakan bagian terpenting yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan kegiatan upacara adat tumpengan yang biasa dilakukan setiap tahun diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menumbuhkan nilai nasionalisme kepada masyarakat, sehingga tercipta karakter masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang tertuang dalam falsafah Pancasila.
Upacara adat dijadikan sebagai solusi untuk memperkuat rasa nasionalisme di kalangan masyarakat. Makna dari upacara sendiri adalah segala tindakan atau gerakan yang dirangkaikan serta ditata dengan tertib dan disiplin dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan memimpin serta membiasakan kesediaan dipimpin. Nah, adapun maksud dan tujuan upacara adat tumpengan dan festival budaya yaitu sebagai wadah bagi masyarakat, khususnya remaja dalam menanamkan semangat nasionalisme dan patriotisme, sikap cinta tanah air dan bangsa, menumbuhkan sikap jasmani yang tegas dan tangkas juga. Melalui kegiatan upacara adat tumpengan ini, akan dapat membentuk suatu karakter serta jati diri seseorang. Karakter adalah suatu sifat atau watak yang terdapat dalam diri seseorang, juga terbentuk dalam kehidupan individu yang menentukan sikap dalam mengadakan reaksi terhadap rangsangan dengan tanpa terpengaruh situasi lingkungan. Kemudian yang akan dibahas di sekarang ini adalah tentang pendahuluan, metode penelitian, hasil dan analisis, kemudian kesimpulan. Untuk bab pendahuluan, yang akan kita bahas ada latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, dan kajian pustaka. Untuk latar belakang sendiri, yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa nasionalisme secara umum adalah pengabdian yang tinggi oleh bangsa terhadap negaranya yang diperlihatkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Untuk rumusan masalah di sini, saya mengambil bagaimana proses pembentukan karakter jiwa pahlawan bagi remaja melalui upacara adat tumpengan dan festival budaya di Kabupaten Sragen. Kemudian dari tujuan penelitian ini yang hendak dicapai adalah untuk mendeskripsikan bagaimana proses pembentukan karakter jiwa pahlawan bagi remaja melalui upacara adat tumpengan dan festival budaya di Kabupaten Sragen. Kita lanjut ke kajian pustaka. Jadi, pada tanggal 24 Mei 2017 yang lalu, pukul 19.30 sampai dengan 23.15, bertempat di alun-alun Sasono Langen Putro Sragen, telah berlangsung upacara adat tumpengan dan festival budaya dalam rangka resepsi Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-271 pada tahun 2017 dengan tema dengan Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-271, kita wujudkan masyarakat guyup rukun menuju Sragen yang sejahtera dan bermartabat. Dengan tema ini diharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Sragen agar tetap bersemangat, bergotong royong dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraannya, serta menjaga norma, etika, dan nilai-nilai luhur kebangsaan. Pada kesempatan yang bahagia ini, Dr. Hajah Musgira Untung Yuni Sukawati atau beliau merupakan Bupati dari Sragen kala itu, menghimbau untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sragen agar terus menjaga dan mempertahankan semangat guyup rukun yang selama ini sudah tercipta. Jangan terpengaruh akan semua informasi yang menyesatkan dan membuat perpecahan di kalangan masyarakat. Dan beliau berkata bahwa kunci keberhasilan dalam hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat adalah kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sragen penting untuk kita laksanakan setiap tahun. Ini merupakan upaya untuk terus dan mengingat sejarah yang telah dilalui oleh para leluhur. Dengan memahami sejarah, maka kita akan mengetahui siapa kita dan apa yang menjadi tujuan kita ke depan. Dan diharapkan kepada masyarakat, khususnya untuk remaja, menyadari untuk melanjutkan semangat perjuangan dan melaksanakan semua aktivitas bernegara secara maksimal. Oleh karena itu, segera masyarakat dan remaja untuk dapat bersama-sama bergotong royong dalam memajukan Indonesia untuk Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dan kita wajib bersyukur dalam peringatan upacara Hari Jadi ini bertepatan dengan setahun dari masa jabatan pemerintahan baru.
Adapun hiburan pada festival kemarin, festival budaya dalam rangka resepsi Hari Jadi Kabupaten Sragen, yakni ada kirap tumpeng agung yang diikuti oleh seluruh Forkom Pimda Kabupaten Sragen. Dan ada juga pentas tari dan seni budaya dari Institut Seni Indonesia. Untuk Karnaval Kreasi Budaya diikuti oleh 30 kelompok dari beberapa kabupaten lain. Lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan saat ini adalah metode kualitatif. Jadi, suatu penelitian menghendaki suatu metode yang disebut metode penelitian. Metode penelitian adalah skenario pelaksanaan penelitian yang dijalankan. Dan secara umum, metode penelitian itu ada dua jenis, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kemudian untuk penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk eksplorasi dari penelitian kuantitatif. Dan penelitian kuantitatif itu umumnya digunakan untuk mengukur. Hal terakhir lazim digunakan oleh para akademisi matematika dan ilmu pengetahuan alam. Untuk metode yang digunakan saat ini, karena kita akan mengeksplorasi, jadi metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Jadi metode penelitian kualitatif lebih umum digunakan oleh akademisi humaniora, sosial, dan agama. Berkenaan dengan ini dikenal pula metode-metode lain, seperti metode penelitian sosial kuantitatif, dan metode penelitian sosial dengan berbagai alternatif. Bahkan ada pula metode penelitian kebudayaan. Kembali pada fokus metode penelitian jenis kualitatif. Hal ini dapat dilaksanakan melalui dua saluran, yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Ada kalanya digunakan dua saluran sekaligus, yakni gabungan antara studi pustaka dan studi lapangan. Metode yang digunakan kali ini adalah metode kualitatif, yaitu metode ditujukan untuk menganalisis suatu fenomena, peristiwa, sikap, dan penyajian. Data hasil dipaparkan dalam bentuk uraian deskripsi. Metode kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah eksperimen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna daripada generalisasi. Untuk selanjutnya, hasil dan analisis. Hasil yang kami peroleh yakni yang pertama, upaya menjaga keutuhan NKRI, yang kedua, pendidikan sejarah berbasis kearifan budaya lokal. Untuk upaya menjaga keutuhan NKRI, terdapat 4 poin utama. Yang pertama, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Yang kedua, saling menghormati perbedaan Indonesia berdiri di atas perbedaan. Dan yang ketiga, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Dan yang keempat, menaati peraturan. Oke, untuk upaya menjaga keutuhan NKRI, sebagaimana negara dengan penduduk yang tersebar dalam pulau-pulau besar maupun kecil, tentu saja terdapat beragam harapan, kehendak, dan kebutuhan yang beraneka ragam. Pada masa penjajahan, para pahlawan membela dan menjaga keutuhan Indonesia dengan berjuang. Cara berjuangnya macam-macam. Ada yang maju berlaga di medan pertempuran, ada pula yang berjuang lewat pergerakan. Mereka berjuang dengan pikiran, tulisan, dan ilmu pengetahuan. Pada masa perjuangan kemerdekaan, dua cara memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini sama-sama tinggi nilainya. Saat ini, Indonesia tidak lagi dijajah oleh bangsa asing. Oleh karena itu, kita tidak perlu lagi berperang melawan para penjajah. Meski demikian, tugas kita tidak lebih ringan, sebab menjaga kemerdekaan justru lebih berat daripada merebutnya. Bukan penjajah yang akan mengancam keutuhan negara kita, tapi dari bangsa kita sendiri. Namun, sangat mungkin diri kita sendiri, putri-putri Indonesia, atau bilang nggak ya mungkinkah itu? Sangat mungkin ya, karena jika kita tidak berlaku sebagaimana mestinya sebagai bangsa Indonesia, jika kita salah mengurus negara ini, tidak mustahil
Kitalah sendiri yang akan menghancurkan negara tercinta ini. Dan berikut adalah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Dulu, para pahlawan berperang dan berunding dengan penjajah. Mereka berunding untuk menentukan batas-batas wilayah Indonesia. Hasilnya adalah wilayah Indonesia seperti tergambar pada peta dunia, pada peta Indonesia saat ini. Wilayah ini tentu tidak hanya berupa wilayah semata, namun meliputi semua kekayaan yang ada di dalamnya. Misalnya, penduduk, tumbuh-tumbuhan, hewan, serta kekayaan mineral seperti bumi, emas, batu bara, dan lain-lain. Wilayah dan segenap kekayaan haruslah kita pertahankan dan kita jaga, sebab disitulah letak kedaulatan negara kita. Kita tidak boleh membiarkannya diambil atau dirampas bangsa asing atau orang perorangan. Tugas menjaga semua ini memang diserahkan kepada negara, namun sebagai warga negara Indonesia, kita harus turut untuk menjaganya. Yang kedua, yang perlu kita lakukan untuk menjaga keutuhan NKRI adalah saling menghormati perbedaan di Indonesia. Perbedaan tersebut meliputi agama, suku, adat istiadat, bahasa daerah, warna kulit, dan sebagainya. Semua perbedaan itulah yang menjalin membangun Indonesia seutuhnya. Agar keutuhan Indonesia tetap terjaga, kita harus menganggap perbedaan itu dengan rasa syukur. Cara menjaga perbedaan itu adalah dengan saling menghormati yang berbeda, menghormati perbedaan. Dengan demikian kita turut menjaga keutuhan negara Indonesia. Oke, untuk yang ketiga, dalam upaya menjaga keutuhan NKRI adalah dengan mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Bangsa Indonesia memiliki banyak perbedaan, right? Akan tetapi, bangsa Indonesia juga memiliki banyak persamaan. Dalam naskah Sumpah Pemuda, kita telah mencatatkan bahwa kita adalah bangsa yang satu, kita memiliki bangsa Indonesia, dan kita mengakui bahwa kita satu tumpah darah Indonesia, dan kita memiliki satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Itulah 3 persamaan pokok yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selain itu, kita juga memiliki Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Sang Saka Merah Putih yang harus kita jaga agar keutuhan Indonesia terjaga. Kesamaan tersebut haruslah tetap dijaga dan dipertahankan. Persamaan tersebut semestinya dipertahankan oleh seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kebersamaan antara sesama negara, antar sesama bangsa Indonesia haruslah terus dilestarikan. Kemudian yang keempat, yakni menaati peraturan. Salah satu cara untuk menjaga keutuhan NKRI adalah dengan menaati peraturan. Mengapa demikian? Karena peraturan dibuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya agar Indonesia menjadi lebih baik. Kemudian, dengan taat kepada undang-undang dan peraturan, berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturan berlaku baik untuk presiden maupun rakyat biasa, baik tua maupun muda, baik yang kaya maupun yang miskin, laki-laki maupun perempuan. Presiden juga harus mentaati undang-undang dalam mengatur negara. Presiden menaati undang-undang agar dapat melayani rakyat sebaik mungkin. Rakyat harus membantu pelaksanaan program yang dirancangkan pemerintah. Semuanya wajib pajak harus membayar. Para guru harus mentaati undang-undang dengan bersungguh-sungguh agar dapat mendidik murid dengan baik. Dengan mentaati peraturan, keberhasilan dalam belajar pun bisa diraih. Jika semuanya bertindak sesuai dengan undang-undang, niscaya Indonesia akan jaya untuk selama-lamanya. Selanjutnya, untuk topik yang kedua yang kita bahas adalah pendidikan sejarah berbasis kearifan budaya lokal. Satu hal yang menarik yang akan saya utarakan adalah mengenai bagaimana kita mempelajari kebesaran bangsa Indonesia melalui sebuah kegiatan yang menarik dan bermanfaat bagi berbagai pihak. Dalam hal ini, proses belajar
dan eksplorasi nilai sejarah dikemas dalam kegiatan belajar interaktif berdasarkan latar belakang dan nilai sejarah. Media yang digunakan dalam penanaman benih nasionalisme di sini adalah sejarah lokal suatu daerah yang berkaitan dengan nilai perjuangan. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa banyaknya. Salah satu di antaranya adalah budaya yang sangat beragam. Maka dari hal ini, selain kita berorientasi pada penemuan fakta sejarah secara mandiri, kearifan budaya lokal juga harus kita ketahui, karena inilah yang akan menjadi nilai lebih dalam penyampaiannya. Dengan mengusung nilai sejarah lokal, sudah barang tentu mereka akan lebih antusias dalam memperhatikan dan memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian bangsa Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, dari timur hingga barat, dari timur hingga Talaut, dimanapun kita berada, kita memiliki sejarah yang sama, mengalami dan melewati sejarah bangsa Indonesia. Kemudian oleh karena itu, mempelajari dan memahami sejarah bangsa bagi kita sangat penting artinya. Dengan memahami sejarah bangsa, kita akan tahu tentang apa yang dilakukan oleh para leluhur kita di masa lampau dan apa kelebihan dan kekurangan kita sebagai bangsa sekarang ini. Memahami sejarah bangsa berarti kita akan paham siapa diri kita. Pembelajaran sejarah akan mengembangkan aktivitas peserta didik untuk melakukan telaah berbagai peristiwa, untuk kemudian dipahami dan diinternalisasikan kepada dirinya, sehingga melahirkan contoh untuk bersikap dan bertindak. Dari sekian peristiwa itu, antara lain pula, ada pesan-pesan yang terkait dengan nilai-nilai kepahlawanan atau heroisme, seperti keteladanan, rela berkorban, cinta tanah air, kebersamaan, kemerdekaan, kesetaraan, nasionalisme, dan patriotisme. Di dalam pelajaran sejarah, banyak pokok bahasan atau topik-topik yang mengandung nilai-nilai kesejahteraan tersebut. Misalnya, ketika sedang membahas periode penjajahan, sangat tepat untuk mengaktualisasikan kembali nilai-nilai jati diri dan hak-hak individu atau hak-hak asasi manusia, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai nasionalisme, dan patriotisme. Bagaimana perlawanan yang dilancarkan oleh Sultan Agung, oleh Pangeran Diponegoro, oleh Cut Nyak-Dien, Sultan Hasanuddin, dan lain-lain. Tokoh-tokoh ini berjuang tanpa pamrih demi kebebasan tanah tumpah darahnya, demi membela rakyat yang menderita akibat kekejaman kaum penjajah. Harta, jiwa, raga dipertaruhkan demi tegaknya harga diri dan kedaulatan sebagai bangsa. Berbagai bentuk perjuangan ini secara dikotomis dapat diaktualisasikan dalam nilai-nilai kemerdekaan. Pembahasan topik-topik yang berkenaan dengan periode pergerakan nasional, dan kita perlu menekankan nilai-nilai nasionalisme, persatuan, dan menghargai kesatuan di antara pluralisme dan keanekaragaman. Toleransi dan saling menghargai. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan golongan. Kalau sudah demikian, maka dengan didorong oleh keinginan luhur, yakni cita-cita merdeka, maka terwujudlah persatuan dan kebersamaan. Nasionalisme yang tidak dibimbing oleh nilai-nilai moral keagamaan dapat terjebak pada dua kecenderungan. Pertama, nasionalisme yang sekuler. Nasionalisme yang sekuler, ekstrim, berlebihan, yang dapat melahirkan chauvinisme. Nah, bentuk nasionalisme inilah yang dikritik oleh Toynbee karena telah menyebabkan berkobarnya Perang Dunia Kedua yang menghancurkan peradaban manusia. Kedua, nasionalisme yang lemah sehingga menjadikan pendukungnya tidak memiliki kebanggaan nasional dan jati diri bangsa. Oke, sekian dari pembahasan pendidikan sejarah berbasis kearifan budaya lokal. Berlanjut ke kesimpulan, bahwa rasionalisme merupakan bagian terpenting yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan kegiatan upacara adat tumpengan yang biasa dilakukan setiap tahun diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menumbuhkan nilai nasionalisme kepada masyarakat, sehingga tercipta karakter yang sesuai dengan nilai-nilai yang tertuang dalam falsafah Pancasila. Kedua,
Upacara adat dijadikan sebagai solusi untuk memperkuat rasa nasionalisme di kalangan masyarakat. Makna dari upacara sendiri adalah segala tindakan atau gerakan yang dirangkaikan serta ditata dengan tertib dan disiplin dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan memimpin serta membiasakan kesediaan dipimpin dan membina kekompakan serta kerjasama, dan yang paling penting adalah untuk mengenang jasa para pendiri negara. Oke, saya tutup dengan quotes dari Bung Hatta bahwa Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Oke, thank you very much. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.